kelompok 2. Kelompok 3. 3 Bu. Kasih kelompok 1. Iya. Kelompok 4 ada ya. Dari kasih waktu 5 menit untuk membuat pertanyaan. Lalu oper. Kalau sudah dibuat pertanyaannya, udah, silakan berikan ke kelompok yang lain. Kelompok. Siap Bu. Kelompok 1 mana kelompok 1? Aku mau kelompok 1. Oh ya, kelompok 1. Kelompok itu Sudah nak? kelompok 3. Yang dibahas ini dulu ya. Iya, yang lain. Bu. Kinerja najis, macam-macam. Sudah. Udah Bu. Dibuat, sudah cari jawabannya. Sudah Bu. Udah Ya, Bu. baik. Silakan yang pertama dari kelompok 3. Iya. Bacakan, kalian mendapatkan pertanyaan dari kelompok mana? Kelompok 1. Kelompok 1 Bu. Iya, silakan. Bacakan pertanyaan lalu jawabannya. Dan dibaca Bu. Dibaca. ya. Dan dijawab. Iya. Apa saja yang termasuk dalam najis mutawasito? Jawabannya apa itu? Dibuat. Iya. Jawabannya yang termasuk najis mutawasita adalah darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang. Iya, itulah yang termasuk ke dalam najis mutawasit. Mutawasita. Lanjut. Dari kelompok 1, kalian dapat pertanyaan dari kelompok mana? Kelompok 3. Iya, silakan nak. Pertanyaannya, apa saja macam-macam najis itu? Berdasarkan yang telah kami buka dalam buku, jadi jawabannya yang pertama, macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhallazah, yang kedua najis mutawassithah, yang ketiga najis mukhaffafah. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Iwan. Yang terakhir, siapa yang pegang pertanyaannya? Bu, Iya nak, silakan nak. apakah pengertian najis secara istilah? Najis secara istilah ialah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Iya, tepuk tangan buat teman kita satu. Enak tuh. Ya, itulah tadi pembahasan kita hari ini adalah pengertian najis, macam-macam najis dan tata cara bersucinya. Jadi maksud atau tujuan kita untuk belajar materi tersebut adalah supaya kita nanti bisa dalam beribadah itu lebih bersih, ya kan, lebih sah. Karena kalau dalam ibadah itu kita disuruh untuk bersih badan, pakaian dan tempat kita untuk beribadah, ya. Jadi kalau kita sudah tahu, wajib hukumnya untuk menjalankan, ya. Lain halnya kalau kita belum tahu. Kalau sudah tahu harus dijalankan akan mendapatkan apa? Dosa. Siapa di sini yang kepingin dapat dosa? Nggak ada kan? Nggak ada. Iya, semuanya kepingin dapat Pahala. ya surga. Masuk surga. Iya, kan sudah tergambar di surga itu kita mau ngapain aja ya kan? Semua ada. Apa semua ada ya kan? Ya Bu. Jadi insya Allah kita semua di ruangan ini akan menjadi penghuni surga. Jadi dari hal-hal yang terkecil aja agama kita sudah memperhatikan ya. Jadi agama kita itu agama yang memang sudah dibilang lengkap pengajarannya ya kan? Ya Dari Bu. hal yang kecil diperhatikan. Pasti semuanya itu ada fadilahnya dan manfaatnya. Ya. Ibu rasa untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Tapi Ibu ada satu cerita untuk menutup pertemuan kita hari ini ya. Apa tuh Bu? Menurut Ibu cerita lucu ya. Kalau menurut anak-anak Ibu nggak lucu ya nggak masalah ya. Lucu. Pada suatu hari ada seorang laki-laki, dia pengangguran ya. Kenapa dia pengangguran? Dia selalu mencari kerja, nggak pernah diterima. Rupanya ada satu kekurangannya. Dia berbicara gagap. Tahu gagap seperti aja? Tahu Bu. Nah, jadi dia kalau berbicara gagap. Jadi dia terus melamar ke perusahaan mana-mana kalau ada lowongan nggak pernah terima. Karena ketika itu, karena kalau kita mau masuk ke perusahaan kan di interview ya. Jadi seorang atasan menginterview dia karena melihat gaya bicaranya gagap, langsung ilfil ya, ilfil.
nggak bisa ini, nggak cocok nih, jadi nggak pernah terima ya. Pada suatu hari ada perusahaan yang sangat memerlukan seorang sales ya. Lalu dia membuat lamaran dan dipanggil. Lalu dia interview karena saking butuhnya, tidak diindahkan lagi kalau dia itu gagap ya, dan dia terima. Lalu dia masuk ke perusahaan yang menerbitkan bukunya ini kurang lancar penjualannya ya, tidak mencapai target. Lalu dia disuruh mempromosikan, menjual, atau dia jadi salesnya, diterima ya. Lalu dia pergi, setelah sebulan dilihat hasil kerjanya, ternyata mencapai target. Padahal selama ini salesnya sulit sekali untuk memasarkan buku tersebut ya. Lalu dia dipanggil oleh atasannya, lalu ditanya. Lalu pertamanya dia disampaikan sama atasannya, Bapak telah mencapai target dan perusahaan akan memberikan bonus. Lalu atasannya bertanya, kira-kira apa trik Bapak dalam memasarkan buku tersebut ya? Lalu dia berkata, menjawab pertanyaan atasannya, gini Pak, waktu saya mempromosikan buku ini ya, saya bilang, Bu, mau beli buku ini isinya apa rupanya? Buku ini isinya adalah, dibilang dia gitu sama pembelinya kan. Lalu datang, iya isinya apa? Mama mau saksa saya bacakan atau bacakan sendiri, kata si pemuda yang gagap ini. Datang pembelinya, udahlah Pak, gak usah dibacakan, saya beli aja, saya beli ya kan. Lalu semua yang didatanginya mempromosikan buku itu mengatakan seperti itu ya. Jadi mereka daripada dibacakannya berulang-ulang. Jadi intinya, jadi menurut ibu itu cerita lucu dalam melaksanakan itu ya. Jadi hikmahnya adalah kita itu harus bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini ya. Ada kekurangan, kita harus jangan jadi bahan untuk down atau jatuh ya. Harus bangkit ya. Ibu rasa ibu sudahi pertemuan ini dengan mengucapkan, sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.